Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, udah lama aku gak ngevlog lagi nih. Kali ini aku bakalan ngevlog ke Istana Siak, tempat buyutnya kakek dan nenek aku berasal. Jadi, let's go. Di tengah-tengah perjalanan menuju Istana Siak, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang cantik. Ada banyak juga pohon-pohon sawit. Coba lihat deh. Jadi nggak bakalan bosen kalau misalkan lagi di tengah perjalanan. Nah, ini udah mau masuk kota Siak Indrapuranya. Karena kita udah memasuki jembatan Siak. Bagus banget ya. Lihat aja tuh dari jauh. Berasa banget kita lagi di negeri Melayunya. Betul nggak? Sama aku juga kayaknya bangga banget ngerasa. Karena udah dilahirin di keluarga Melayu. Ini tampak dari belakangnya, bagus banget ya jembatannya. Oke, ini kita udah bentar lagi udah mau datang ke Istana Siaknya. Kali ini aku bersama dengan keluarga aku lagi cari parkiran mobilnya biar bisa masuk ke Istana Siak. Jadi aku mau cerita sedikit nih. Sebenarnya aku itu udah 3 kali datang ke Siak. Yang pertama aku itu masih bocah banget, sekitaran aku masih SD lah. Nah, pas aku mau mengunjungi Istana Siak, gak bisa masuk karena posisinya Istana Siak itu lagi direnovasi. Ya udahlah, mau gimana lagi, jadi urung lah untuk masuk. Nah, yang keduanya itu aku datang lagi pas suasana Lebaran. Ternyata posisinya pas suasana Lebaran itu lagi ramai banget dan cuacanya pun hujan, jadi gak bisa masuk. Sedih banget ya. Nah, kebetulan aku lagi cuti kerja. Kita coba yang ketiga kali dan trading. Allah ngebantuin aku. Akhirnya aku bisa ziarah ke istananya kakek dan buyut aku di Siak ini. Kalau kita beneran sungguh-sungguh, Allah tuh bakalan lancarin semuanya. Betul tidak? Oke, ini kita udah mau masuk ke Istana Siak. Kenapa aku excited banget? Karena konon ceritanya kata nenek aku, jadi kakek buyut dan nenek buyut aku itu berasal dari kerajaan Siak ini. Jadi makanya aku pengen tahu banget gimana sih sejarahnya. Mungkin aku akan jelasin untuk silsilah keluarga aku di video selanjutnya ya. Nah, untuk sekarang aku lebih ngejelasin untuk asal usul gimana terbentuknya kerajaan Siak Sri Indrapura ini. Oke, kita belajar sama-sama ya. Jadi asal-usul kerajaan Siak ini kisah sejarah yang telah tertuang banyak menunjukkan bahwa kerajaan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang sempat berjaya pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723 Masehi. Raja Kecik ini merupakan seorang putra Raja Johor yang dilahirkan ke Jambi agar bisa terselamatkan dari Datuk Bendahara. Kondisi tersebut menyebabkan kerajaan Johor yang dimiliki oleh ayah dari Raja Kecik diduduki Datuk Bendahara Tun Habib. Meski demikian, Raja Kecik dewasa akhirnya sempat merebut tahta kerajaan Johor pada tahun 1717.
Namun, perebutan kekuasaan oleh Tengku Sulaiman menyebabkan peperangan saudara, sehingga Raja Kecik dan juga Tengku Sulaiman mengundurkan diri. Kondisi tersebut bahkan membuat Raja Kecik mundur hingga ke Buantan dan mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buatan atau anak Sungai Siak, sehingga pendirian negeri baru di wilayah ini menjadikan awal mula sejarah Kerajaan Siak. Meski demikian, wilayah kekuasaan kerajaan ini sempat berpindah-pindah juga loh, hingga akhirnya kerajaan ini berakhir. Nah, kisah perjalanannya itu, pendirian Kerajaan Siak itu dimulai dari tahap pendirian. Perolehan masa kejayaan hingga kemunduran berlangsung mulai dari tahun 1723 Masehi hingga 1949 Masehi. Pasalnya, kerajaan ini dipimpin oleh 12 raja yang memiliki gelar sultan. Para sultan tersebut bahkan memiliki pengaruh yang kuat untuk memindahkan pusat pemerintahan hingga membangun kota yang makmur. Beberapa tempat yang pernah ditempati sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Siak adalah Buantan, Mempura, Senapelan, Pekanbaru, hingga akhirnya berada di Siak. Kerajaan ini selalu memperbesar kekuasaan militer untuk mempertahankan diri dan memperluas wilayah. Kerajaan Siak juga sempat mendapatkan kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Adil Abdul Jalil sekitar tahun 1784. Kejayaan yang dapat diraih oleh Kerajaan Siak adalah meluaskan wilayah kekuasaan hingga ke seluruh pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Beberapa wilayah kekuasaan yang didapatkan kerajaan ini meliputi Serdang, Delu, Asahan, dan Sambas. Sejarah Kerajaan Siak bahkan menunjukkan adanya kekuasaan dalam mengontrol jalur laut antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Kerajaan ini juga pernah memiliki kerajaan yang megah pada masa pemerintahan Sultan Asy-Syaidis Syarif Hashim Abdul Jalil Syarifuddin pada tahun 1889 dengan nama Istana Asyiriyah Hashimiyah. Maaf ya kalau misalkan aku salah penyebutannya. Bangunan ini bahkan menghadirkan arsitektur yang unik dan menarik dengan mengkombinasikan seni arsitektur budaya Melayu, Arab, dan juga Eropa. Sayangnya, pemerintahan kerajaan ini sempat menyusut karena pengaruh kolonial Belanda. Namun, kerajaan ini ikut mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak ketika negara Indonesia mulai diproklamasikan. Sultan Syarif Qasim Tsani akhirnya berangkat ke Jawa untuk menemui Bung Karno dan menyatakan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Tentunya sejarah Kerajaan Siak menghadirkan masa kemunduran secara terhormat. Sultan Syarif Qasim Tsani yang memerintahkan Kerajaan Siak mendapatkan gelar kehormatan pahlawan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Selain itu, tekad untuk menyatukan diri dengan Indonesia menjadikannya wilayah kewedaan Siak berubah status menjadi Kecamatan Siak. Peninggalan dari Kerajaan Siak ya masih terjaga dan juga terawat hingga saat ini adalah Istana Megah yang dibangun pada tahun 1889 ini. Tempat ini bahkan terlihat sangat megah dari luar. Coba deh kalau kalian lagi masuk ke Istana Siak, kalau dari luarnya megah banget. Dan juga selain itu terdapat burung elang yang ada di 4 pilar yang pokoknya pas kita masuk itu. Nah itu ada burung elang menyambar dengan mata tajam pada pintu gerbang istana. Menariknya hiasan burung elang tersebut terbuat dari perunggu dan dihiasi dengan 4 pilar istana pada bagian puncaknya. Burung elang yang dihadirkan pada pintu masuk istana ini pada dasarnya merupakan simbol atau tanda kebesaran Kerajaan Siak. Simbol tersebut dapat menunjukkan keberanian dan kegagahan Kerajaan Siak pada masanya. Tempat ini bahkan dihadirkan dalam 5 ruangan besar yang memiliki fungsi sebagai ruang tamu untuk laki-laki dan wanita, ruang pesta, upacara adat, hingga penjamuan makanan. Jika Anda mengunjungi Istana Asyiriyah Hashimiyah, ini terlihat jelas sejarah Kerajaan Siak yang membara pada zamannya. Tempat ini bahkan banyak menyimpan benda koleksi sebagai pendukung masa keemasan Kerajaan Siak. Terdapat mahkota yang berlapis emas dengan taburan permata, kursi penuh ukiran dengan bahasa
bahan kuningan emas maupun bendera kuning keemasan. Selain itu, tempat ini juga menyimpan senjata dan benda kerajaan yang pernah digunakan pada masanya. Terdapat tombak, keris, alat nobat, cermin mustika, meriam, lampu kristal, barang keramik, patung perunggu, hingga berbagai benda yang digunakan untuk upacara. Tempat ini bahkan menyimpan payung kerajaan yang berlambang naga serta kalimat Allah dan Muhammad. Itulah beberapa kisah yang tertuang dalam Kerajaan Siak. Pasalnya, kerajaan ini dimulai setelah terjadinya perang saudara dalam rangka memperebutkan kerajaan Johor. Meski demikian, kekalahan kedua belah pihak membuat raja kecil membangun kerajaan ini yang berlokasi di Pulau Sumatera untuk menghadirkan sistem pemerintahnya sejahtera. Nah, bisa kita lihat ya, ternyata kerajaan Siak ini emang benar-benar
kasih sudah menonton vlog aku kali ini. Selanjutnya untuk video sesuai dari keluarga aku bakalan share lagi nanti di video selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.